Leaders Talk tribunbengkulu.com. Kalau sekarang ini ibu-ibu nih kalau saya sering bilang itu D3 Mas. Dambul-dambul dalam dusun. Pola pikir bahwasanya laki-laki itu tidak menyepelekan perempuan. Kalau kita sudah terjun, kita itu dispesialkan. Jangan takut untuk mencoba. Jangan dia bilang iya karena ibu tuh sudah terjun, sudah bisa. Bisa itu karena keadaan. Bisa karena terbiasa. Kalau belajar nggak pernah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tribunbengkulu.com dalam program Leaders Talk. Hari ini kita suasananya agak beda. Kita mengingatkan masa-masa sekolah. Kita berada di salah satu kantin di Madrasah Aliyah Negeri Seluma. Sudah bersama kita Ibu Neri Gustiani Esos, anggota DPRD Kabupaten Seluma. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada kenangan apa sih? Masa-masa SMP, masa-masa SMA, cinta pertama ya, yang berkembang di warung-warung kayak gini ya, warung-warung kantin SMA. Jadi Ibu dulu sekolah di mana tuh? Sampai perguruan tinggi? Oh, perguruan tingginya? Dari sekolah dasar? Sekolah dasar, sekolah SD 6. Kalau sekarang SD 6 kayaknya ya. Kalau dulu SD 23, 24, Desa Lubuk Saung, Sukaraja. SMP-nya sekarang SMP 6 Dermayu. SMA-nya SMKN 3. Jurusan akomodasi perhotelan pariwisata. SMA-nya perguruan tingginya sempat ke Jogja, tapi hanya beberapa bulan. pulang langsung tamatnya di Setia. Setia Bengkulu. Menjadi seorang anggota DPRD, perempuan berkecimpung di dunia politik. Kalau kita ngomong mudah, tentu tidak mudah ya Bu ya. Iya betul. Kalau kita pun ngomong laki-laki, tentu ada sulitnya. Ini perempuan Bu. Iya. Hal yang paling spesifik sulitnya itu dia mana sih Bu? Justru politikus seorang perempuan itu lebih mudah daripada seorang laki-laki. Kalau menurut saya ya, karena daya jual. Kalau produk ya, jual ke masyarakat itu perempuan lebih mudah mendekatkan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu. Karena doa yang paling mustajab itu kan doa ibu-ibu. Iya, betul. sampai ke langit ketujuannya. Jadi saya berharap juga di Kabupaten Seluma khususnya di Dapil 4 itu untuk kedepannya 2024 bukan hanya saya sendiri. Kalau bisa itu dari 10 kursi 9 perempuan. Amin. Bukan berarti kita tidak ini dengan laki-laki, bukan. Tapi itu harapan saya. Berarti perempuan berpolitik itu privilege jadinya biar perempuan itu ya. Dengan mewakili suara perempuan, akhirnya mungkin diaplikasikan dengan program-program di DPRD. Apa sih basic keluhan masyarakat khususnya perempuan itu yang sering Ibu temui? Skill. Kemampuan mereka yang ibu-ibu rumah tangga khususnya kan mereka yang hanya mengandalkan pendapatan suami. Yang sekarang itu kan kebutuhan itu meningkat. Mahal semua, apalagi cabai meroket. Jadi skill ibu-ibu harusnya memang penganggaran untuk pembinaan ibu rumah tangga, misalnya di bagian pembinaan untuk menjahit ataupun untuk bagian itu Mas make up untuk make up pengantin itu sebenarnya bagus sekali karena sangat membantu keluarga, sangat membantu suami, perekonomian rumah tangga kan. Betul. Kalau sekarang ini ibu-ibu nih kalau saya sering bilang itu D3 Mas. Apa itu Bu? Dambul-dambul dalam dusun. Saya bilang sama ibu-ibu dimanapun saya turun, ibu-ibu harus tetap semangat, harus tetap percaya diri, jangan sampai menyandang gelar D3. Iya. Apa itu Bu Dewan? Dambul-dambul dalam dusun. Jadi harus pintar, harus membuka
membuka diri, apa sih yang bisa saya kerjakan? Nah, ketika ini kan kita kemarin sempat juga nanya-nanya sama anak-anak muda, perempuan. Salah satu penyebab mereka takut berinovasi itu adalah karena suara perempuan ini belum banyak didengar. Jadi ketika mereka mengeluarkan pendapat, itu selalu dianggap sebelah mata terutama oleh kaum laki-laki. Nah, bagaimana sih membangkitkan semangat para perempuan itu, Bu? Menggiring narasinya ya, menggiring narasinya, menanamkan pola pikir bahwasanya laki-laki itu tidak menyepelekan perempuan. Kalau kita sudah terjun, kita itu dispesialkan. Iya, apalagi kalau dalam rapat. Mungkin laki-laki ini kan males berdebat dengan perempuan. Ya. Namanya kerbau. Jadi kadang tuh sudahlah, terserahlah kau lah katanya kan. Sebenarnya laki-laki itu sayang, sayang, apalagi dalam forum kan. Jadi mereka tidak mengecilkan pendapat kita, tidak. Belum dicoba. Saya selalu bilang, sampaikan sama perempuan-perempuan yang berani kan. Jangan takut untuk mencoba. Jangan, dia bilang iya karena ibu tuh sudah terjun, sudah bisa. Bisa itu karena keadaan. Bisa karena terbiasa. Kalau belajar nggak pernah belajar. Iya, belajarnya paling lewat browsing kan. Lewat browsing, lihat aturannya, undang-undangnya. Misalnya kita mau bahas ini, ya kita baca sebelum pergi itu kita baca dulu kan. Minimal garis besarnya tahu. Oh, ada lagi yang namanya sekarang ini apalagi di sosial media itu namanya Gen Z, Bu. Yeah. Akhirnya dengan problematika yang cukup menarik adalah yang pertama itu biasanya mental breakdown, work and life balance, terutama perempuan-perempuan. Nah, untuk generasi Z ini sendiri, apalagi kan mereka kata KPU mereka adalah suara terbesar di tahun ini ya. Nah, agar Gen Z ini tidak salah pilih, sebenarnya sosok seperti apa sih yang sebenarnya bisa mewakili suara-suara Gen Z ini? Terus apa sih permasalahan Gen Z ini sebenarnya sih? Itu sudah saya lakukan, Mas. Sebenarnya mereka itu bisa kita ngomong, mendengarkan apa yang mereka sampaikan, dan jangan langsung dipatahkan. Itu saya turun ada di beberapa titik kan. Dan pendekatannya jangan mengikuti aturan kita. Betul. Kalau saya, jadi pendekatannya jangan mengikuti aturan kita. Kita ikuti. Mereka ini mau apa, gitu kan? Jadi ada di dalam satu kelompok mereka mengharuskan saya datang dan untuk bermain bola. Iya, ayo Bu, ayo. Jadi mereka itu dengan pendekatan secara personal dulu kan, baru nanti kita menggiring yang menjadi niat baik kita. Tapi kalau kita datang langsung menghakimi mereka bahwa mereka itu salah begini, itu udah jauh tuh. Jauh sekali. Jadi Gen Z ini lebih di ngemong tadi, Bu ya. Iya, kita lebih ngemong. Kayak minta bola kan. Kemarin itu Mas baru pertemuan sama pemuda, pemilih pemula itu sekitar berapa ratus orang di rumah saya kan. Dia bilang gini, Bu, kami mau bantuan dari Ibu, kan? Mau bantuan bola kaki, mau bola voli. Saya bilang mau berapa kamu? Mau 1. Bodoh kalau 1 saya bilang. Saya kasih 100. Dia langsung terkejut kan? Cuman coba dipikir lagi. 100 bola ini bisa menghasilkan apa? Ya, betul. Iya. Cuma sekedar bermain tanpa ada pelatih. Saya bilang begitu. Coba berpikir lagi, saya punya dana aspirasi, manfaatkan saya bilang gitu. Manfaatkan saya, mumpung saya lagi menjabat. Terus gimana Bu? Apa sih yang bisa dihasilkan dari situ kan? Yang bisa menghasilkan rupiah. Ya, nanti rupiah itu nanti bisa dimanfaatkan oleh kamu ini, kelompoknya ini. Manfaatkan saya bilang gitu. Itu menjadi PR sekarang mereka itu. Terus salah satunya saya bilang kan beli lahan 0,5 hektar. Terus untuk apa Bu? Kan sekarang kan kamu ini kan senang main-main road race itu.
Di samping untuk latihan disewakan, saya bilang gitu kan. Nah itu kan memacu mereka, padahal nanti masalah ininya kan nanti. Jadi mereka itu berpikir cerdas, visioner, iya visioner. Jadi untuk sementara yang saya lakukan ke penerus ya kayak gitu. Gitu. Nah, terus juga dampak teknologi juga kepada generasi Z ini kan positif dan negatif. Bagi yang positif dia bisa mengembangkan skill. Dalam kegiatan hari ini apa sih pokok pikiran yang akan Ibu sampaikan ke generasi-generasi Z khususnya ke anak-anak Madrasah Aliyah Negeri Seluma ini, Bu? Iya, itu tadi sempat kita bahas dengan narsum juga kan. Itu memang menjadi tantangan kita ke depan. Bahwasanya semakin majunya ilmu teknologi semakin mengancam anak-anak masa yang akan datang. Jadi langkah pertama itu tadi ya kita mungkin sosialisasi, dan Ibu Narsum ini kebetulan beliau adalah dosen. Itu nanti mungkin mengajukan dana untuk penelitian yang pertama. Nanti itu akan kami bahas, dan untuk penelitian terhadap anak-anak pemilih pemula ya namanya ya. Jadi yang akan mengancam masa depan mereka akibat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Itu ya. Nah, Bu, hari ini kan Ibu berkegiatan di Madrasah Aliyah Negeri Seluma ini, Bu. Nah, ke depan apa sih fokus pembangunan untuk anak-anak muda yang sudah Ibu pikirkan ini? Itu nanti dibocorkan. Itu ada episode kedua. Ada episode ya? Ada episode jadi kedua. Tonton episode kedua ya? Tonton episode kedua. Itu lebih menyenangkan, lebih seru. Ini selalu kami tanyakan ke narasumber kami, Bu. Iya. Apa sih arti pemimpin menurut Ibu Neri Gustiani ini? Pemimpin itu leadership yang baik. Jadi bukan berarti bos. Pemimpin dan bos itu beda. Jadi pemimpin itu yang bisa ngemong, yang bijak, yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi itulah seorang pemimpin kalau bagi saya. Ini kan kebanyakan bukan pemimpin, tapi bos. Ya kan? Bos itu apa? Yang penting dirinya senang. Yang terserah anak buah ya, Bu ya. Sakarapmu. Nah, itu. Jadi kalau saya pemimpin itu punya jiwa leadership yang tinggi. Gitu. Satu lagi, Bu, kami mungkin anak-anak Gen Z ini kan selalu scroll Instagram, TikTok yang biasanya banyak kutipan-kutipan kehidupan, motivasi. Ya, mungkin Ibu Neri bisa berbagi motivasi yang dari kecil sampai sekarang yang selalu Ibu Neri pegang sampai akhirnya bisa berada di posisi yang sekarang ini, Bu. Silakan Ibu Neri. Jangan pernah hiraukan, jangan pernah didengar pengaruh negatif, omongan-omongan negatif dari luar. Tetapkan pada impian, cita-cita, yakinkan diri, tanamkan mindset yang positif, maka aura positif akan keluar. Itu ya. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com. Sebenarnya masih panjang pertanyaan ini, hanya saja keterbatasan waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Terima kasih, Bu Neri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leaders Talk Tribunbengkulu.com